Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di pelajaran matematika. Anak-anak, di semester 2 ini kita akan mempelajari yang pertama adalah tentang teorema Pythagoras. Oke, kita mulai. Apa itu teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras ditemukan oleh matematikawan dan filsuf dari Yunani yang bernama Pythagoras pada abad ke-6 sebelum Masehi. Karena itu anak-anak, teorema ini diberi nama dengan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Ingat anak-anak, hanya berlaku bagi segitiga siku-siku. Selain itu, teorema Pythagoras tidak bisa kita gunakan. Bunyi dari teorema Pythagoras adalah kuadrat sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini saya gambarkan segitiga ABC adalah segitiga siku-siku di titik A. Berdasarkan teorema Pythagoras, yaitu kuadrat dari sisi miring atau hipotenusa, maka BC inilah yang dikatakan sebagai sisi miring atau hipotenusa. Jadi BC kuadrat sama dengan kuadrat ini dari AB dikuadratkan ditambah dengan AC dikuadratkan. Boleh kita balik bahwa AC kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Atau anak-anak, di sini kita bisa memberikan huruf kecil untuk garis BC karena menghadap sudut A, kita namakan A kecil. Garis AC berhadapan dengan sudut B, di sini B kecil hurufnya, dan garis AB karena berhadapan dengan sudut C, maka huruf C kecil. Sehingga rumusnya bisa kalian ganti dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, ini anak-anak untuk teorema Pythagoras. Bagaimana penerapannya? Perhatikan contoh berikut ini. Nah, contoh yang pertama adalah hitunglah panjang sisi BC dengan teorema Pythagoras. Di gambar ini, segitiga ABC sudah jelas diberi tanda sudut A adalah siku-siku, maka untuk mencari panjang sisi BC berlaku teorema Pythagoras. Bagaimana kita hitung bersama, yaitu untuk BC adalah sisi miringnya, maka BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. BC kuadrat sama dengan, sebentar saya hapus. BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah dengan AB kuadrat. Boleh dibalik anak-anak, AB kuadrat ditambah AC kuadrat boleh. Berlaku komutatif untuk penjumlahan.
Maka sama dengan AC-nya 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat, 3 kali 3, 9, ditambah 4 kuadrat, 16, hasilnya 25. Nah, ini masih panjang BC kuadrat. Pertanyaannya adalah berapa panjang BC? Karena BC kuadrat masih 25, maka panjang BC sama dengan kita akar pangkat 2 dari 25. Berapa? Iya, 5. Kenapa 5? 5 kalau kita kalikan 5 hasilnya 25. Jadi kesimpulannya adalah BC sama dengan 5 cm. Nah, ini anak-anak contoh yang pertama untuk penerapan teorema Pythagoras. Mudah bukan? Selanjutnya untuk yang kedua kita terapkan untuk soal cerita. Diketahui persegi panjang dengan panjang 8 cm, panjang diagonal persegi panjang 10 cm. Tentukan lebar persegi panjang. Untuk lebih mudahnya kita gambar dulu. Di sini persegi panjangnya. Persegi panjang kita gambar. Sebentar. Persegi panjangnya kita gambar. Nah, ini persegi panjangnya kita beri nama P. Sebentar. Ini persegi panjangnya diberi nama P, Q, R, S. Di situ diketahui panjang 8 cm. Maka PQ ini panjangnya 8 cm. Boleh di SR, terserah. Panjang diagonal persegi panjang 10 cm. Nah, panjang diagonal berarti menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan. Ini kita hubungkan. Panjang PR 10 cm. Kita ketahui bahwa persegi panjang keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku. Sehingga titik Q ini siku-siku, maka PQR berlaku teorema Pythagoras. QR sama dengan lebar persegi panjang. Maka kita cari sesuai dengan rumusnya. Panjang sisi miring ini dikuadratkan, maka PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah dengan QR kuadrat. PR-nya 10 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah QR kuadrat. Belum tahu, tetap ditulis QR kuadrat. 10 kuadrat 100 sama dengan 64 ditambah QR kuadrat. Pertanyaannya adalah untuk panjang QR. Penjumlahan ini pindah ruas menjadi pengurangan. Maka 100 dikurangi 64 sama dengan QR
kuadrat. 100 dikurangi 64 hasilnya 36 sama dengan Qi R kuadrat. Berapa Qi R? Pertanyaannya lebarnya, maka Qi R akar pangkat 2 dari 36 yaitu 6. Kesimpulannya jadi lebar persegi panjang sama dengan 6 cm. Nah, ini anak-anak penerapan teorema Pitagoras pada soal cerita di contoh yang kedua. Mudah-mudahan dua contoh ini kalian bisa memahami dan bisa mengerjakan soal-soal latihan berikutnya. Selanjutnya saya lanjutkan tentang triple Pitagoras adalah 3 bilangan asli yang dapat membentuk segitiga siku-siku. Jadi bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, bilangan 9, 12, 15 adalah triple Pitagoras. Sebab bilangan-bilangan tersebut dapat membentuk segitiga siku-siku. Nah, kita buktikan pernyataan ini dengan teorema Pitagoras. Ingat anak-anak bahwa sisi miring adalah angka yang paling besar. Di sini yang paling besar 15. Kita hitung lebih dulu. 15 kuadrat sama dengan 15 kali 15. 225. Berikutnya, nilai 225 harus sama dengan jumlah kuadrat dari 9 dan 12. 9 kuadrat, 9 kali 9. 81. Kemudian 12 kuadrat. 12 kali 12. 144. Kita jumlahkan untuk 9 kuadrat dengan 12 kuadrat. Maka 9 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat sama dengan 81 ditambah 144. Hasilnya 225. Angkanya sama anak-anak, 225. Kesimpulannya bahwa jadi 15 kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Kesimpulannya terbukti. Triple Pitagoras. Nah, ini anak-anak untuk triple Pitagoras. Sekarang contoh yang kedua, bilangan 5, 7, dan 10. Bukan triple Pitagoras karena tidak bisa membentuk segitiga siku-siku. Kita buktikan dengan teorema Pitagoras. Sisi terpanjangnya adalah 10. Maka 10 pangkat 2 sama dengan 10 kali 10. Hasilnya 100. Hasilnya 100. Berikutnya 5 pangkat 2
berarti 5 kali 5 25. 7 pangkat 2, 7 kali 7 49. Kita jumlahkan di sini 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat 25 ditambah 49. Hasilnya 5 tambah 9 14, nyimpan 1, 2 tambah 4 6 tambah 1 7 4. Nah, ini nilainya tidak sama, kita lihat 74 dengan 100. Jadi 10 kuadrat tidak sama dengan 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Karena syarat untuk membentuk segitiga siku-siku adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi siku-siku. Untuk soal nomor 2 tidak sama, kesimpulannya bukan triple Pitagoras. Bukan triple Pitagoras. Nah, demikian anak-anak pertemuan kita hari ini tentang apa itu teorema Pitagoras dengan triple Pitagoras. Sebelum saya akhiri, kita simpulkan bahwa teorema Pitagoras adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi siku-sikunya. Dan triple Pitagoras adalah 3 bilangan asli yang membentuk segitiga siku-siku. Demikian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi pada pembahasan berikutnya tentang menentukan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.